Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherin Azahra dengan NPMC 1C022070. Di sini saya akan menjelaskan em, soal nomor 18.1 sampai 18.5. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu latihan 18.1, di mana soalnya yaitu PT Aster memiliki pendapatan sebelum pajak dalam laporan laba rugi 2015 sebesar 500 juta rupiah. Informasi terkait PT Aster untuk menghitung kewajiban pajaknya adalah yang pertama, pendapatan dividen yang dikenai pajak final sebesar 50 juta rupiah, depresiasi menurut pajak lebih besar sebesar 5 juta rupiah, besar kredit pajak atau pajak dibayar di muka sebesar 70 juta rupiah dengan tarif pajak sebesar 25%. Hitunglah pajak terutang atas PT Aster pada 2015 dan buatlah jurnal yang harus dibuat untuk mencatat pajak terutang tersebut. Baiklah, di sini kita membuat 4 tabel. Yang pertama yaitu tabel akun, yang kedua yaitu tahun, yang ketiga perbedaan dapat dikurangkan, dan yang keempat perbedaan kena pajak. Baiklah, yang pertama yaitu laba sebelum pajak atau kita lambangkan dengan A, yaitu dengan sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya yaitu perbedaan temporer, di mana perbedaan temporer ini terdiri dari dua, yaitu beban depresiasi yang kita catat pada tahun 2015 sebesar 5 juta rupiah tapi dikurangkan. Selanjutnya total perbedaan temporer atau kita lambangkan dengan B, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya yaitu ada perbedaan permanen. Perbedaan permanen ini yang pertama yaitu pendapatan dividen atau yang bersifat negatif, yaitu dengan dikurangkan 50 juta rupiah. Yang kedua, total perbedaan permanen atau dilambangkan dengan C sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya, penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini diperoleh dengan cara menambahkan laba sebelum pajak, ditambah dengan total perbedaan temporer, dan ditambah dengan total perbedaan permanen, yaitu sebesar 445 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pajak terutang dalam 1 tahun fiskal atau sebesar 25%, yaitu sebesar 445 juta dikali 25%, maka diperoleh 111.250.000. Selanjutnya yaitu menghitung kredit pajak. Nah, kredit pajak itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama pajak dibayar di muka, di mana pajak dibayar di mukanya yaitu 70 juta rupiah. Selanjutnya, PPh terutang. Jadi, pajak terutang dalam 1 tahun fiskal sebesar 111.250.000 dikurang dengan 70 juta, hasilnya yaitu 41.250.000. Jurnalnya yaitu beban pajak penghasilan atau yang kini sebesar 111.250.000 di debit, selanjutnya di kreditnya yaitu pajak dibayar di muka sebesar 70 juta dan utang PPh badan sebesar 41.250.000. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 yaitu soalnya informasi terkait PT Kantil pada 2 Januari 2015 membeli aset tetap senilai 480 juta. Untuk tujuan pajak aset tersebut didepresiasikan selama 4 tahun tanpa nilai sisa. Untuk tujuan akuntansi aset tetap tersebut disusutkan selama 5 tahun dengan nilai sisa 80 juta. Tarif pajak yang berlaku sebesar 25%. Pada tahun 2021, aset tersebut dijual dengan harga 100 juta rupiah. Itulah pajak tangguhan dan jurnal yang dibuat atas pengakuan pajak tangguhan pada tahun 2015, 2019, dan 2021. Nah, ya, untuk menjawabnya yang pertama kita membuat tabel penyusutan fiskal, di mana kita mencatat tahun. Kita buat tahun 2015 sampai 2019, selanjutnya harga perolehan. Harga perolehannya yaitu 480 juta, 480 juta sama untuk 5 tahun sama 480 juta semua. Selanjutnya yaitu beban penyusutan. Beban penyusutannya juga sama, yaitu 120 juta per tahun. Selanjutnya akumulasi penyusutannya yaitu yang pertama yaitu pada tahun 2016 sebesar 120 juta. Selanjutnya pada tahun 2017 120 juta ditambah 120 juta jadi 240 juta.
2018 240 juta ditambah dengan 120 juta jadi 360 juta dan begitu seterusnya. Sedangkan nilai bukunya yaitu semakin lama dari 2015 ke 2018 itu semakin menurun. Jadi dari 480 juta dikurang 120 juta dari penyusutan maka hasilnya 360 juta. Selanjutnya dikurang lagi penyusutan 120 juta maka hasilnya 240 juta dan begitu seterusnya. Selanjutnya yaitu membuat tabel penyusutan komersial. Pada tabel penyusutan komersial, tahun dibuat dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Harga perolehannya sama, 480 juta untuk setiap tahun, dan beban penyusutannya sama, 96 juta untuk setiap tahun. Nah, akumulasi penyusutannya sama seperti tadi, setiap tahun itu 96 juta. Jadi semakin lama, akumulasi penyusutannya semakin besar. Setiap tahun, akumulasi penyusutan bertambah sebesar 96 juta. Sedangkan nilai bukunya yaitu 480 juta sehingga ke 80 juta. Sedangkan untuk nilai buku, semakin lama atau setiap tahunnya itu semakin berkurang sebesar 96 juta. Selanjutnya, untuk pengakuan pajak tangguhannya, yaitu tahun. Nah, tahunnya dibuat dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Untuk akunnya yaitu beban depresiasi akuntansi pada 2015 yaitu sebesar 480 juta, 2016 sebesar 384 juta, 2017 sebesar 288 juta, 2018 192 juta, 2019 96 juta, dan 2020 yaitu sebesar 80 juta. Bagian yang dibuat pada beban depresiasi akuntansi itu berdasarkan nilai buku pada tabel penyusutan komersial. Sedangkan beban depresiasi pajak yaitu pada 2015 masih 480, 2016 setelah dikurangi beban depresiasi pajak itu berkurang sehingga menjadi 360 juta. Pada 2017 berkurang lagi sehingga menjadi 240 juta, 2018 berkurang lagi sehingga menjadi 120 juta. Sedangkan perbedaan laba akuntansi dan pajaknya yaitu pada 2016 sebesar 24 juta, 2017 bertambah lagi 24 jadi 48 juta dan begitu seterusnya. Sedangkan tarif pajak sama setiap tahunnya itu sebesar 25%. Selanjutnya, aset atau liabilitas pajak tangguhan yaitu 6 juta rupiah setiap tahunnya dimulai pada tahun 2016. Jadi pada tahun 2016 itu sebesar 6 juta, 2017 sebesar 12 juta, begitu seterusnya. Setiap tahun bertambah 6 juta. Selanjutnya, manfaat atau beban pajak tangguhan. Manfaat atau beban pajak tangguhan sama setiap tahunnya yaitu sebesar 6 juta rupiah dari 2016 sampai dengan 2019. Selanjutnya yaitu perbedaan nilai aset atau liabilitas pajak tangguhan. Dimulai pada tahun 2017 sebesar 6 juta rupiah, 2018 12 juta rupiah, 2019 18 juta rupiah, dan 2020 sebesar 24 juta rupiah. Jadi setiap tahunnya bertambah 6 juta. Untuk jurnalnya itu untuk 2015 belum ada, untuk 2016 sampai dengan 2019 yaitu beban pajak tangguhan sebesar 6 juta rupiah di debit, sedangkan di kreditnya yaitu liabilitas pajak tangguhan sebesar 6 juta. Untuk 2020, liabilitas pajak tangguhan sebesar 4 juta, dan manfaat pajak tangguhan yaitu sebesar 4 juta juga di kredit. Selanjutnya yaitu nomor 3, atau latihan 18.3, soalnya yaitu PT Anggrek pada 2015 mengakui beban garansi sebesar 20 juta rupiah. Beban tersebut menurut pajak diakui sebesar 4 juta di tahun 2015. 8 juta pada tahun 2016 dan 8 juta pada tahun 2017. Hitunglah pajak tangguhan dan jurnal yang dibuat atas pengakuan pajak tangguhan pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Jadi yang pertama yaitu kita buat tahun untuk tempat akun dan kita buat tahun
2015, 2016, 2017, dan total. Nah, yang pertama yaitu beban garansi akuntansi. Beban garansinya yaitu 20 juta. Jadi totalnya tetap 20 juta pada tahun 2015. Selanjutnya yaitu beban garansi pajak. Beban garansi pajaknya yaitu sebesar 4 juta pada 2015 dan 8 juta pada 2016 dan 2017. Jadi totalnya yaitu 20 juta. Perbedaan laba akuntansi dan pajak laba akuntansi lebih tinggi atau lebih rendah, yaitu pada 2015 dikurangkan sebesar 16 juta, pada 2016 yaitu sebesar 8 juta, dan 2017 sebesar 8 juta. Selanjutnya, aset pajak tangguhan atau pada akhir periode 2015 yaitu sebesar 4 juta, dan 2016 sebesar 2 juta. Beban atau pendapatan pajak tangguhan yaitu 2015 yaitu beban sebesar 4 juta, sedangkan 2016 yaitu pendapatan sebesar 2 juta, dan 2017 pendapatan juga sebesar 2 juta. Liabilitas garansi atau akhir periode yaitu 2015 sebesar 16 juta, dan 2016 sebesar 8 juta. Untuk jurnalnya, yaitu jurnal pada tahun 2015, aset pajak tangguhan di debit sebesar 4 juta rupiah, dan pendapatan pajak tangguhan sebesar 4 juta rupiah di kredit. Jurnal tahun 2016. Jurnal tahun 2016 yaitu liabilitas garansi di debit sebesar 16 juta, kas atau kredit lain di kredit sebesar 16 juta rupiah. Selanjutnya, beban pajak tangguhan sebesar 2 juta di debit dan aset pajak tangguhan 2 juta di kredit. Jurnal tahun 2017. Liabilitas garansi sebesar 16 juta di debit, kas atau kredit yang lain 16 juta di kredit. Selanjutnya yaitu beban pajak tangguhan 2 juta di debit dan aset pajak tangguhan 2 juta di kredit. Selanjutnya nomor 4 atau latihan 18.4, di mana soalnya yaitu PT Mawar pada tahun 2015 memiliki beberapa informasi berikut terkait dengan perhitungan pajak penghasilan. Yang pertama, saldo awal aset pajak tangguhan atau net sebesar 10 juta rupiah, kredit pajak yang dicatat sebagai pajak dibayar di muka sebesar 180 juta rupiah, laba sebelum pajak sebesar 800 juta rupiah, beban depresiasi menurut akuntansi sebesar 120 juta rupiah, sedangkan menurut pajak sebesar 160 juta rupiah, beban pensiun menurut akuntansi 60 juta rupiah, menurut pajak sebesar 40 juta rupiah. Beban sumbangan menurut tujuan pajak tidak boleh dibebankan sebesar 10 juta rupiah. Pendapatan sewa yang dikenakan pajak final 10% sebesar 30 juta rupiah, tarif pajak yang berlaku 25% pada 2015. Soalnya, buatlah rekonsiliasi fiskal sederhana untuk menghitung penghasilan kena pajak dan pajak terutang. Hitunglah pajak tangguhan, buatlah jurnal untuk mengakui pajak kini dan pajak tangguhan pada 2015. Nah, jawabannya yaitu yang pertama, laba sebelum pajak atau dilambangkan dengan A, yaitu sebesar 800 juta rupiah pada tahun 2015. Selanjutnya yaitu perbedaan temporer. Beban yang pertama yaitu beban depresiasi atau negatif, yaitu berkurang sebesar 120 juta rupiah dan diletakkan di perbedaan kena pajak sebesar 120 juta rupiah. Total perbedaan temporer atau kita lambangkan dengan B, yaitu sebesar 120 juta rupiah. Selanjutnya yaitu perbedaan permanen. Yang pertama yaitu beban pensiun yang bersifat positif, yaitu sebesar 40 juta rupiah. Beban sumbangan yang bersifat positif sebesar 10 juta rupiah. Pendapatan sewa final atau negatif berkurang 30 juta rupiah. Total perbedaan permanen atau C sebesar 20 juta rupiah. Nah, untuk menghitung penghasilan kena pajak, kita menambahkan laba sebelum pajak, ditambah dengan total perbedaan temporer, dan ditambah dengan total perbedaan permanen, yaitu sehingga sebesar 700 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pajak terutang dalam 1 tahun fiskal sebesar 25% sama dengan 700 juta dikali 25%, hasilnya yaitu 175 juta. Saldo awal aset pajak tangguhan yaitu sebesar 10 juta rupiah. Jadi kredit pajaknya yaitu pajak dibayar di muka sebesar 180 juta dan PPh terutangnya yaitu sebesar 5 juta. Untuk jurnalnya yaitu beban pajak penghasilan kini
di debit sebesar 185 juta, pajak dibayar di muka sebesar 180 juta, dan utang PPh badan sebesar 5 juta di kredit. Selanjutnya itu aset pajak tangguhan di debit sebesar 10 juta, liabilitas pajak tangguhan 5 juta di kredit, pendapatan pajak tangguhan 5 juta di kredit. Selanjutnya yang nomor 5 atau latihan 18.5, di mana soalnya yaitu PT Lili pada tahun 2015 mengalami kerugian sebesar 2.500.000.000 juta. Entitas tidak memiliki perbedaan temporer dan permanen, sehingga laba akuntansi sama dengan laba kena pajak. Entitas pada 2016 mencatat laba sebelum pajak sebesar 500 juta, tahun 2017 sebesar 1 miliar, tahun 2018 sebesar 1.600.000.000 juta. Tarif pajak yang berlaku 25%. Bagaimana jurnal yang dibuat atas pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan PT Lili dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dalam rupiah? Yaitu yang pertama, di tahun. Kita buat tahunnya yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Yang pertama, laba sebelum pajak. Pada 2015, laba sebelum pajaknya yaitu 2.500.000 juta, 2016 500 juta, 2017 1 miliar, dan 2018 1.600.000 juta. Beban pajaknya yaitu beban pajak kini. Untuk beban pajak kini yaitu yang ada cuma 2018 sebesar 600 juta rupiah. Beban atau pendapatan pajak tangguhan. Pada 2015, beban pajak tangguhan sebesar 625 juta. 2016 pendapatan pajak tangguhan sebesar 125 juta. 2017 pendapatan pajak tangguhan sebesar 250 juta. Pada 2018 pendapatan pajak tangguhan sebesar 250 juta juga. Jadi total beban pajak pada 2015 yaitu sebesar 625 juta, pada 2016 sebesar 125 juta, pada 2017 sebesar 250 juta, 2018 sebesar 850 juta. Jadi, laba atau rugi setelah pajak yaitu pada tahun 2015 mengalami kerugian sebesar 1.875 juta, pada 2016 sebesar 300 mendapatkan laba sebesar 375 juta, 2017 mendapatkan laba sebesar 750 juta, dan 2018 mendapatkan laba sebesar 1.700.000.000 juta. Jadi, aset pajak tangguhan pada 2015 yaitu sebesar 625 juta, 2016 sebesar 850 juta, 2017 sebesar 250 juta, dan 2018 itu nol atau tidak ada. Jadi, tarif pajak efektifnya sama setiap tahunnya yaitu sebesar 25%. Untuk jurnalnya, yaitu pada 2015, aset pajak tangguhan di debit sebesar 625 juta, dan pendapatan pajak tangguhan di kredit sebesar 625 juta. Pada 2016, beban pajak tangguhan sebesar 125 juta di debit, aset pajak tangguhan sebesar 125 juta di kredit. Nah, pada 2017, beban pajak tangguhan sebesar 600 juta di debit, dan aset pajak tangguhan sebesar 600 juta di kredit. Dan 2018, beban pajak tangguhan 250 juta di debit, beban pajak kini 600 juta di debit, aset pajak tangguhan 250 juta di kredit, dan utang PPh badan sebesar 600 juta di kredit. Jadi itulah pembahasan soal